Kita masuk kepada bagian ketiga dari sebuah tema besar khotbah yang sering saya sampaikan sama saudara, four face one glory. 4 wajah satu kemuliaan. 4 wajah satu kemuliaan. Mari sama-sama kita buka Yehezkiel 1 ayatnya yang ke-20. Saya mau tanya di sini siapa yang diberkati selama 2 minggu belakangan dengan tema khotbah ini, saudara. Bisa lambaikan tangan saudara. Oh haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan, sumber hikmat kita yang dahsyat, saudara. Mari sama-sama kita baca 3, 2, 1. Ya, muka mereka keempatnya mempunyai muka singa, muka lembu, dan muka raja wali. Di belakang, bagi saudara yang baru mengikuti tema khotbah ini, bahwa kisah dari ayat ini adalah berangkat dari penglihatan agung Nabi Yehezkiel terhadap apa yang terjadi di tata suci Allah. Nabi Yehezkiel dalam roh dibawa oleh Allah untuk diperlihatkan oleh Allah tentang kemahakudusannya, kemahasuciannya, kemahabesarannya dari Allah kita. Dalam kepenglihatannya, Nabi Yesaya melihat sebuah makhluk dalam badan satu tapi bermuka 4. Dikatakan yang kena kita pelajar 2 minggu yang lalu, muka yang pertama adalah muka burung Raja Wali atau Raja Wali. Muka yang kedua adalah muka singa. Minggu depan kita akan belajar muka yang keempat, muka anak manusia. Tetapi muka yang ketiga adalah muka lembu. That's why tema khotbah hari ini Bapak Ibu adalah Yoke with Christ, the strength of a servant. Dikatakan memikul kuk bersama Kristus, kekuatan seorang hamba. Sama-sama bilang sama saya, memikul kuk bersama Kristus. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan seorang hamba. Nah hari ini Bapak Ibu izinkan saya jujur sama saudara, bahwa bahan tentang elang itu baik Alkitab, baik pengetahuan itu banyak. Bahan mengenai Raja Wali atau elang itu banyak. Bahan mengenai yang namanya singa itu juga banyak. Tetapi bahan mengenai lembu, Bapak Ibu kita orang teologi ya, kita pendeta banyak belajar tentang Alkitab. Sejujur-jujurnya bahannya tidak sebanyak 2 binatang yang tadi kita sebutkan. Tetapi puji Tuhan dalam kebaikannya, Tuhan mengizinkan saya untuk mengajar saudara. Apa itu lembu? Di sini siapa yang tidak tahu bahwa lembu sama sapi itu 2 binatang yang berbeda? Ini saudara benar-beneran tahu apa sok tahu saudara? Lembu sama sapi itu 2 binatang yang berbeda. Ada banyak orang gak ngerti, bahkan ada beberapa orang gak bisa bedakan lembu, sapi, banteng. Lembu, sapi, banteng itu binatang yang berbeda. Lembu, sapi, banteng, babi itu berbeda. Paling terakhir itu paling enak gitu. 3 binatang yang disebut tadi, lembu dan sapi, berbeda. Secara biologis Bapak Ibu, lembu termasuk dalam kategori sapi secara ilmu besarnya. Tetapi tidak semua sapi adalah lembu. Apa sih lembu? Lembu adalah vokalis klub 80s. Itu yang ketawa satu angkatan kita itu. Bapak Ibu, lembu, bedanya lembu sama sapi gini. Sapi itu dipelihara untuk dagingnya. Sapi dipelihara untuk dagingnya, untuk susunya. Tapi kalau orang pelihara lembu, dia tidak berpikir dagingnya bisa dimakan tapi gak seenak sapi. Susunya bisa diminum tapi tidak seenak sapi. Orang kalau pelihara lembu Bapak Ibu, yang mereka incar bukan daging, bukan susunya. Tapi apa Pak Pendeta? Kekuatannya. Kekuatannya yang diincar oleh orang yang pelihara yang namanya lembu. Nah Alkitab bilang Yesus adalah sang lembu yang menanggung kita sampai hari ini. Apa maknanya Yesus ada gambar lembu di tengah keempat makhluk itu? Kenapa ada gambar lembu? Karena Yesus adalah sang lembu yang menanggung kita sampai hari ini. Sama-sama bilang sama saya, Yesus adalah lembu agung saya yang menanggung saya sampai hari ini. Katakan amin. Dan berikan tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Nah mari kita belajar. Ada kebenaran yang sebagian sama saudara. Yang pertama, kenapa harus ada gambar lembu di tata suci Allah? Saudara pernah gak mikir sebagai perspektif gini. Anggap aja saudara punya ruang tamu. Dan saudara diberi kesempatan untuk menaruh 4 muka binatang di ruang tamu saudara.
Di sini siapa yang berpikir akan menjadikan lembu sebagai binatang favoritnya yang taruh di ruang tamu? Saudara, dalam ilmu berkhotbah, pendeta bertanya, jemaat menjawab. Nilai 100. Tapi kalau pendeta bertanya, jemaat tidak menjawab, itu gak ada nilainya. Diam lagi, mantap. Mari kita diam-diaman sampai Tuhan datang kedua kali. Kita ngerti ketika ada gambar singa, betul? Karena singa itu kuat. Kita ngerti ketika di tata suci Allah ada gambar Raja Wali. Kita ngerti karena Raja Wali very cool. Kita ngerti ada gambar anak manusia. Tapi kenapa dari ketiga binatang di dunia, dari banyaknya binatang di dunia, kenapa Allah pilih lembu? Kenapa Allah nggak pilih hiu? Makin susah khotbahnya itu. Kenapa Allah nggak pilih paus? Kenapa Allah nggak pilih kamu? Nih saudara, ini kayak bukan jemaat yang biasa saya layani nih saudara. Coba bilang kiri kanan saudara, lu punya masalah apa sih, bilang. Kenapa Allah nggak pilih serigala? Kenapa nggak pilih panther? Kenapa lembu? Di sini ada yang binatang favoritnya lembu, yang screen HP-nya lembu? Ada? Gak ada. Kenapa lembu? Ya udah, demikian khotbah saya hari ini. Saudara boleh pulang ke rumah masing-masing. Yang pertama yang bisa kita pelajari dari lembu adalah kemuliaan lembu di hadapan tata. Kenapa Allah memilih binatang lembu sebagai salah satu wajah dari malaikat yang menjaga tata suci Allah? Karena lembu adalah binatang yang kuat namun tunduk, berkuasa namun taat, mampu namun tetap melakukannya untuk tuannya. Lembu, Bapak Ibu, adalah binatang kuat. Kalau lembu ngamuk bisa menghancurkan rumah. Kalau lembu ngamuk bisa menghancurkan tembok. Tetapi dalam kekuatan dari lembu, lembu tunduk sama tuannya. Dari kemampuan dari lembu, lembu tunduk sama yang namanya pemilik dari lembunya. Nih, saudara, dia bikin saya insecure nih, saudara. Saya kayak mau jadi pendeta hari ini. Apa yang mau saya bilang sama saudara? Kamu boleh kuat, kamu boleh hebat, kamu boleh. Tapi kalau kamu nggak taat, nggak akan ada hal besar terjadi sama kamu. Saya ulang lagi. Mungkin di mata Tuhan kamu bukan kurang pintar. Tuhan bilang kamu pintar banget. Mungkin di mata Tuhan bukan kamu kurang pengalaman. Tuhan bilang pengalaman kamu udah hebat. Mungkin di mata Tuhan kamu bukan kurang cekatan. Mungkin Tuhan bilang ini orang satset banget. Tapi kadang-kadang di mata Tuhan kamu cuman kurang taat. Karena ada banyak hal dalam hidup ini yang doa tidak bisa menyelesaikannya. Don't get me wrong, doa itu powerful. Tapi saudara boleh berdoa dari terbit sampai tenggelamnya. Tapi saudara nggak taat, nggak ada apa-apa. 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Saya ulang lagi, 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. Bukan berarti doa kurang kuasa. Tapi saudara berdoa dan tidak mau taat, gak akan kemana-mana. Orang yang meminta sama Tuhan berdoa, mengutip ayat firman Allah. Bukan firman Allah kurang kuasanya, bukan firman Allah kurang kemampuannya. Saudara boleh mengutip ayat dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan peta di Alkitab saudara kutip. Tapi kalau saudara tidak mau taat, sama seperti orang yang berlari dengan kecepatan tinggi tapi di treadmill. Apa maksudnya Pak Pendeta? Tidak kemana-mana. Karena ketaatanlah yang membuka pintu surga. Ketaatanlah yang membuat hidupmu mengalami promosi. Ketaatanlah yang membuat janji Allah digenapi dalam hidup saudara dan saya. Kalau engkau sepakat sama saya, katakan amin. Dan berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saya kalau muter 5 kali kurusan nih. Mari kita melihat seorang hamba Tuhan bilang demikian. Obedience is the fruit of faith. Ketaatan adalah buah dari iman. Jangan bilang beriman tapi nggak taat. Manusia pertama di Taman Eden mampu tapi nggak taat, berontak terhadap Allah. Dia makan pohon pengetahuan. Adam tahu nggak? Saudara tahu Adam kan? Suami Inul.
Adam tahu, Adam mampu, tapi Adam memberontak. Manusia kedua dari Taman Eden ke Taman Getsemani mampu. Berapa minggu lalu saya bilang sama saudara, Yesus itu di Taman Getsemani bukan gak bisa panggil malaikat. Dalam satu raja-raja dikatakan satu malaikat mengatakan 13.000 orang. Kita mengatakan ada legion malaikat di surga yang nunggu. 72.000 malaikat di surga nunggu. Mereka nungguin, mereka WA Yesus. Sus, gimana sus? Kalau Yesus bilang gas, Yesus bilang gini sama Mikael, Kael, gas. Maka Mikael akan kasih emoticon. Habis itu Mikael akan forward WA-nya Yesus ke grup malaikat. Ada grup malaikat. WA grup ada. Apa yang Yesus bilang? Tapi taat. Ketika Musa ketemu sama Allah di padang gurun, Tuhan tanya sama Musa, apa yang ada di tanganmu? Apa jawab Musa? Tongkat. Dan Tuhan bilang sama Musa, lempar tongkat ke darat. Tongkatnya berubah jadi apa? Ular. Dan apa kata Tuhan sama Musa? Pegang ekornya. Bagi orang yang ngerti binatang, animal planet, gak usah ngerti-ngerti deh. Orang yang cukup pinter, tahu ular itu paling bahaya dipegang apa? Omongannya. Paling bahaya ular. Aku chat kamu ada yang marah nggak? Itu ular pernah ketawa sih, ular pernah ketawa itu. Kita semua tahu ular yang paling bahaya kalau dipegang omongannya. Ekornya, karena kalau ekornya dipegang, kepalanya balik. Orang Yahudi bilang metemeho. Itu Yahudi kuno, metemeho. Mati. Ketika Tuhan suruh Nuh membangun Bahtera Nuh. Alkitab saya bilang dalam buku yang saya baca, Walking with the Giants, bahwa hujan belum pernah turun ke muka bumi. Tapi Tuhan bilang sama Nuh, bangun Bahtera. Karena nanti akan ada air bah dari Sumatera Utara. Horas bah. Lu sih dari awal diem aja, gue sembarangan aja, bodo amat lah. Khotbahku tergantung responmu lah. Pak Bu, hujan belum pernah turun Pak. Dengar baik, hujan belum pernah turun. Dan Nuh membangun Bahtera bukan setahun, bukan 2 tahun, tapi ratusan tahun. Ratusan tahun, beratus-ratus tahun Nuh membangun Bahtera. Bisa kebayang gak Pak Bu, orang di sekitar Nuh lewat bilang sama dia, Nuh bangun apa? Bahtera. Kenapa ada Bahtera? Ada air bah. Ditanya, apa itu air bah? Saya yakin Nuh bilang, gue juga gak tahu. Saya yakin Bapak Ibu ada anak-anak kampung komplek Nuh yang lewat pakai aqua kosong. Lewat depan Nuh bilang, orang gila, orang gila. Beriman sama orang gila beda tipis. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Beriman sama orang gila kadang-kadang beda tipis. Coba cek kiri kanan saudara, lu beriman apa gila bilang. Dalam ketaatan. Walaupun lembu kuat, tapi dia taat. Kamu kalau mau kuat, walaupun kamu kuat, tapi kamu nggak taat, kamu nggak kemana-mana. Adik-adik muda, dengar baik perkataan saya. Kalau Tuhan bilang terang dan gelap tidak dapat bersatu, jangan kau revisi firman Allah. Saya kau bilang, ya Pak Pendeta, tapi ganteng banget Pak Pendeta, alisnya nyambung sampai bawah Pendeta. Alkitab nggak bilang terang dan gelap tidak bisa bersatu, koma. Tapi kalau dia baik bisa kita atur lah. Alkitab saya bilang tidak boleh bercerai. Saya nggak peduli. Tapi Pak Pendeta nggak tahu suami saya. Pak Pendeta ampun Pak Pendeta. Itu Lucifer. Dia kakaknya. Lucifer aja ketemu dia Pak Pendeta Salim. Alkitab saya bilang taat itu memang sakit di depan tapi manis di belakang. Saya sudah yakin orang tepuk tangan denger ini. Saya sudah yakin gitu. Saya ulang lagi, ketaatan itu mungkin sakit di depan, tapi apa? Saya ulang lagi, ketaatan itu mungkin sakit di depan, tapi apa? Sekali lagi, ketaatan mungkin sakit di depan, tapi apa? Manis di belakang. Manis di belakang. Tapi ketidaktaatan manis di depan,
sakit di belakang. Kamu pacaran sama yang beda agama. Seluruh larangan Alkitab bukan untuk nyusahin kita. Bukan. Seluruh larangan Alkitab, seluruh larangan yang Allah tuliskan di Alkitab bukan buat kepentingan Allah, tapi buat kepentingan kita. Allah pada prinsipnya Allah gak bisa rugi, gak bisa untung. Allah itu stabil. Kamu gak kasih persembahan, dia Allah. Kamu gak nyembah, dia Allah. Kamu tanpa Allah debu tanah. Allah tanpa kamu tetap Allah. Dia gak berubah. Kamu mau gak jawab khotbah saya, gak tepuk tangan, saya akan tetap khotbah. Tapi akan lebih baik kalau kau jawab. Maksa lah. Seluruh larangan yang Alkitab tulis, adik-adik muda dari mimbar yang kudus ini, izinkan saya your pastor ngomong gini. Seluruh larangan yang Alkitab tulis bukan untuk kebaikan Tuhan, buat kebaikan kamu. Kalau ada tulisan di jalan tol kecepatan maksimal 80 km per jam, emang kamu cepat atau lambat siapa yang untung? Kamu. Bukan untuk jasa marga. Kalau kamu lihat ada gardu listrik dilarang memegang tegangan 1 juta volt. Terus saudara bilang, ini bisa-bisaan PLN nih. PLN gak mau gue bahagia. Terus saudara selfie sambil pegang. Saudara tinggal tunggu, mau well done, mau medium rare. Kalau ada tulisan di Ancol, dilarang berenang ada hiu. Walaupun gak ada. Tapi coba pura-pura ada. Saudara bilang dia Ancol pura-pura nih, no. Kalau kita bilang ampuni. Bukan karena Tuhan gak pengen kamu. Tapi karena aku udah disakitin Pak Pendeta. No. Tuhan gak mau kamu rugi 2 kali. Udah disakitin, kamu benci. Yang nyakitin kamu bahagia, kamunya tetap jadi tawanan orang itu. Kalau Alkitab bilang, beri persembahan buat rumah Tuhan. Beri. Gak usah terganggu sama omong. Beri. Saya tahu. Ketaatan mungkin sakit di depan. Tapi manis di belakang. Doa saya. Hidupmu manis. Hidupmu indah. Hidupmu diberkati Tuhan. Di bumi seperti di surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Makanya Bapak Ibu, sejauh mana Anda ingin diberkati adalah tergantung sejauh mana Anda taat pada Tuhan. Setinggi apa saudara pengen dipakai Tuhan, setinggi apa ketaatanmu. Sehebat apa Tuhan bekerja dalam hidupmu adalah sehebat apa kamu mengizinkan dia bekerja. Secepat apa promosi, secepat apa jawaban doa, bukan bergantung sama Tuhan. Di sisi Allah dan Allah pengen kamu diberkati, bilang amin. Di sisi Allah, Allah pengen kamu naik, bilang amin. Di sisi Allah, Allah gak sabar menanti kamu maju seperti saya seorang tua. Saya gak sabar menunggu anak saya dipakai Tuhan. Tapi apa yang saya mau tergantung dengan apa yang dia meresponi. Saya boleh ngajarin banyak hal sama dia. Tapi kalau dia gak dengerin saya lebih tahu dari dia. Saya udah lebih dulu dari dia, saya udah jalani dulu. Dan saya cuma mau yang terbaik buat anak saya. Demikian juga dengan Bapa di surga. Tuhan cuma mau yang terbaik. Kamu gak tahu masa depan, dia tahu masa depan. Kamu belum pernah ngalamin apa yang dia alami. Dia tahu semuanya. Jadi kalau kamu ikutin dia. Saya pendeta yang percaya hidupmu akan baik-baik saja. Ada sebuah lagu yang saya suka. Lagu seperti ini. Kalau tahu bisa nyanyi bareng sama saya. Kalau nggak tahu nyanyi bareng aja lah. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada, harapan nyata. Ya, poin kedua. Ini kesukaan saya. Ada yang gini. Yesus memikul luka dan beban kita. Kuk itu dipasang bersamanya. Yesaya 53 ayat yang keempat. Sama-sama yuk kita baca. 3, 2, ya. Sama-sama bilang sama saya, ditanggung Allah.
Kurang semangat, ditanggung Allah. Sama-sama bilang sama saya, dipikul Allah. That's why dibilang dia Yesus adalah lembu agung kita. Kata menanggung dalam bahasa Ibrani menggunakan kata nasa. Yang artinya to live, to carry, to bear, to take away. Dan puji Tuhannya ini bukan saja menanggung masalah fisik. Tapi juga menanggung membawa beban masalah pikiran kita. Dikatakan kesengsaraan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata makov. Yang artinya pain, yang artinya sorrow, yang artinya emotional anguish. Jadi Yesus bukan saja memulihkan luka dalam tubuh kita, bukan saja yang di luar dia pulihkan, tapi luka emosional yang dipulihkan. Yesaya 53 ayat yang kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena apa Bapak Ibu? Kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Kita baca sama-sama tulisan yang kuning 3, 2 ya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Yesus tahu luka terdalam kita. Di saat kita mengalami penolakan, pengkhianatan, kesepian, perasaan tidak berharga, keampaan. Di Getsemani, Yesus ngalamin itu semua. Memang saudara pikir kenapa Yesus memilih jadi manusia? Memang kenapa? Dia bukan Allah yang duduk di tatanya dan gak mau tahu sama perasaanmu. Dia bukan Allah yang duduk di tatanya yang gak relate sama masalahmu. Dia duduk di tatanya, ketika kamu datang bilang sama dia, Tuhan aku sakit. Dia akan bilang, I know, aku tahu perasaanmu. Kenapa Yesus jadi manusia? Supaya dapat merasakan apa yang kau rasakan. Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya menuntut kemampuan kita. Tapi Tuhan kita Tuhan yang mengerti ketidakberdayaan kita. Tuhan kita Tuhan yang mengerti keterbatasan kita. Tuhan kita yang mengerti apa yang kita alami. Makanya salah satu ayat terpendek di Alkitab, maka menangislah Yesus. Bahkan ketika Yesus ketemu dengan perempuan janda di Nain yang anak tunggalnya pria mati. Ini gambaran benar-benar the end bagi janda itu. Alkitab katakan Yesus sedang dalam perjalanan dan Yesus stop. Dia kembali kepada janda itu dan berkata sebuah kalimat yang memberkati saya. Berkata demikian, Ibu, mengapa kamu menangis? Karena Tuhan ingin memvalidasi perasaan saudara. Mari kita jujur Bapak Ibu jemaat Glow Taman Residen di tempat ini pada sore hari ini. Yang atas penetapan Tuhan diizinkan saya layani saudara. Mari kita jujur. Kalau badan sakit, dibawa tidur, bangun sembuh. Tapi kalau pikiran yang sakit, dibawa tidur, gak bisa tidur. Mari kita jujur, yang paling menyiksa itu bukan badan sakit, tapi pikiran sakit. Luka di badan di luar bisa kasih betadin. Tapi kalau luka di sini, kasih apa? Mari kita jujur, kalau badan kita sakit, Bapak Ibu secara fisik di luar sakit, kita bisa beli obat. Tapi mari kita jujur, walaupun badan di luar sakit, tapi di sini peace of mind, shalom Allah ada berita dalam hidup kita bisa kuat. Tapi badan kita boleh kuat, tapi kalau ini kena. Betul apa tidak? Banyak orang yang bunuh diri bukan karena badannya sakit, ininya sakit. Mari kita jujur saudara para kaum pekerja yang bekerja setiap Senin sampai Jumat. Mari kita jujur. Udah malam gak bisa tidur karena mikirin masalah kehidupan. Tiba-tiba udah pagi aja. Dan saudara harus berangkat ke kantor. Dan di kantor saudara mungkin naik LRT. Engkau pegang gini sambil kau bengong gitu. Kantormu di Kuningan tapi karena engkau bengong. Sadar-sadar dari Istana Negara. Dan ketika engkau sampai di depan kantormu, walaupun gak kuat, kamu harus kuat. Jadi badut, harus kuat. Buka pintu, apa kabar? Kamu bisa bohongin manusia, tapi kamu gak bisa bohongin Tuhan. Kamu bisa tipu teman kantormu, tapi tidak dengan Tuhan. Teman-teman, gila. Makanya banyak orang ketika dengar orang bunuh diri, kita bilang gak nyangka ya. Padahal orangnya happy banget. Oh come on. Kita hidup di masyarakat pencitraan tingkat tinggi. Wah, ya, oke. Sampai di mejanya.
Makan apa? Ayo makan apa? Ayo makan apa? Mau berapa lama lagi kamu jadi badut dalam hidup ini? Berpura-pura. Sakit bilang sakit. Gak kuat bilang gak kuat. Gak mampu bilang gak mampu. Makanya kitab Injil bilang demikian. Kata Yesus kepada para pendengarnya. Dikatakan demikian. Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu. Dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata berbeban berat dalam bahasa aslinya bilang yang diberi beban sama orang. Mungkin orang hari ini bebanin kamu. Sama perkataannya, sama perbuatannya. Ayat yang berikutnya dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau Tuhan sayang, kenapa Tuhan malah pasang kuk? Kenapa Tuhan gak angkat kuknya? Kan itu pertanyaan kita. Bahkan ditambah lagi ayat yang ke-30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Come on, mana ada kuk yang ringan? Mana ada kuk yang enak? Mana ada kuk yang ringan dan enak? Kenapa Tuhan kasih kuk dalam hidup saya? Bukankah dia telah mati di kayu salib? Bukankah dia telah menyelesaikannya bagi saya? Ketika kita membaca ayat ini dengan perspektif orang Indonesia tahun 2025. We have no idea. Kita nggak ngerti apa yang Tuhan sedang bilang. Tapi 2000 tahun yang lalu orang Yahudi ketika mendengar perkataan ini. Dari perspektif Yahudi mereka ngerti. Mereka nangkep. Karena yang dipakai oleh Yesus adalah bahasa pertanian. Kuk yang dipakai, tampilkan gambarnya. Setiap kali di Timur Tengah, Bapak Ibu, pada masa itu, tentunya sekarang terjadi banyak perubahan. Setiap 2 ekor lembu akan dipasangkan dengan lembu yang lain. Itu yang disebut kuk. Akan dipasangkan dengan kuk satu dengan yang lain. Dipasangkan. Apa ini maksud dengan Yesus? Kuk yang kupasang ringan dan enak. Enak di mananya? Apa yang dimaksud dengan Yesus dikatakan kuk yang kupasang, belajar daripada aku rendah hati dan lemah lembut. Saya minta tolong Pastor Randy dan Pastor Andreas untuk bisa bantu saya. Saya bawain dari pagi. Orang gereja saya, orang kreatifnya bikin kuk ini. Saya mundur dikit. Kenapa Yesus bilang kuk yang kupasang enak dan bebanku ringan? Setiap kali Yesus bicara mengenai kuk, kita mengerti sebuah konsep. Izinkan saya kasih tahu sama saudara. Bahwa setiap kali lembu harus dipasangkan sama lembu yang lain. Nggak boleh satu lembu, satu babi, nggak boleh. Lembu. Dan yang menarik lembunya bukan jantan betina. Tapi lembunya harus yang satu lembu tua. Dan yang satu lembu muda. Ketika Yesus bilang demikian, Bapak Ibu, bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan. Yesus kan tawarkan kita kelegaan, betul apa tidak? Harusnya kan ayat selanjutnya, aku akan angkat kuk kamu, betul gak? Ini sudah ngerti gak sih? Saya gak yakin nih. Yesus bilang begini, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, betul ya? Harusnya ayat selanjutnya, ayat yang ke-29 harusnya apa? 29 tampilkan. Kuknya sudah kulepas, betul gak? Tapi kenapa di ayat 29 justru Yesus kasih beban? Loh kan aku berat. Loh kan aku lagi susah. Kok malah ditambahin beban sih? Yesus bilang gini, pikulah kuk yang kupasang. Loh aku nih udah berat loh Yesus. Aku nih udah susah loh Tuhan. Makanya gini, jemaat kalau dibilang kamu ke gereja, udah susah kok ke gereja. Maka jemaat kalau dibilang, saya lagi susah Pak Pendeta, kamu melayani Tuhan. Alah melayani Tuhan lagi susah kok. Karena kamu berpikir dengan cara dunia, kamu gak ngerti rahasia surga. Ketika lagi susah, lagi masalah ekonomi, disuruh untuk kasih persembahan. Orang lagi susah kok, ini pendeta mata duitan. Nggak bisa ngerti nggak? Ayat ini sebenarnya kontradiktif banget gitu loh. Orang beban berat, tambah pikulah kuk yang kupasang. Ayat selanjutnya tolong tampilkan. Ayat yang ke-29, belajar daripadaku. Dalam budaya pertanian at that time, lembu senior tua akan menanggung 80-90% beban.
lembu junior akan menanggung sisanya. Jadi gampangnya begini, kamu punya beban. Dia datang sama kamu. Dia bilang begini, jangan gendong sendirian. Semua nangis ngomongin. Aku gendongin kamu. Aku topang kamu. Jangan sendirian kata Tuhan. Pakai bahuku. Kalau pikul aku yang kupasang. Tadinya kamu sendiri. Tapi dia bilang, share sama aku. Bagi sama aku. Pak, kamu boleh kuat, kamu boleh pejabat. Tapi kamu gak bisa sendirian. Pikulah kuk yang kupasang. Belajar daripadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Apa kata lemah lembut? Yesus mau bilang ini, every time kamu fail, aku gak hakimin kamu. Aku ada di sini. Bapak Ibu, kalau lembu yang junior salah langkah, yang dipukul bukan dia, tapi dia. Lembu tua akan dipukul, dicambuk. Ini the picture of Jesus, gambaran dari Yesus. Yesuslah yang dipukul, Yesuslah yang dicambuk. Kenapa lembu junior harus sampingnya sama lembu senior? Karena lembu senior udah tahu jalan. Lembu senior tahu pace-nya, tahu ritmenya, tahu jalurnya, bagaimana membajak, bagaimana melangkah. Tugas lembu junior menghadap sana hanya ngikutin lembu senior. Stop, boleh balik ke sana. Kalau lembu junior ngelawan, orang ke sana, dia yang sakit. Ini yang terjadi setiap kali kamu berontak sama Tuhan. Tiap kali kamu ngelawan Tuhan, kamu yang sakit. Setahun yang lalu, Tuhan panggil saya jadi gembala. Atas anugerah Allah, undangan khotbah saya sampai 2026. 2026 orang udah, bukan saya, Tuhan. Pembicara tamu Pak Bu enak, satu khotbah bisa kita putar 6 bulan. Pembicara tamu enak Pak, jemaat diem kayak gini, besok gue gak datang lagi. Pulang aja, bodo amat lah, udahlah. Oh, ini jemaat, gerejanya jemaatnya gak enak, besok kalau mau undang gak mau datang. Enak. Tapi jelas banget Tuhan ngomong sama saya, sama istri saya. Aku panggil kamu jadi gembala. Pertanyaan pertama saya sama Tuhan adalah, udah gak dong hepeng. Gak ada duit bos. Bangun gereja di Jakarta. Apalagi di tengah isu yang sangat harum. Isu yang sangat semerbak. Tapi yang saya tahu, tugas saya taat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, tugas saya taat. Makanya ketaatan di depan, pengertian di belakang. Jangan ngerti dulu baru mau taat, itu bukan iman. Tapi taat dulu, kamu jadi ngerti nanti. Setiap kali lembu junior follow instruksi lembu senior, it's good. Tugas dari lembu junior hanya keep his eyes ke temannya. Mungkin lembu senior, junior takut, khawatir, tapi dia yang ngelit. Ini juga terjadi kalau rumah tangga, suami ke kiri, istri ke kanan. Gak boleh. Pernikahan orang Kristen tidak boleh ada orang ketiga, tapi harus ada pihak ketiga. Amin. Pernikahan orang Kristen tidak boleh ada orang ketiga, tapi harus ada pihak ketiga. Makanya tim kreatif saya kasih gambar salib di tengah. Pernikahan itu bukan kontrak, tapi covenant dalam Alkitab. Kalau kontrak itu adalah kalau kamu melakukan tanggung jawabmu, kami melakukan tanggung jawab kami. Tapi kalau covenant itu even though kamu gak melakukannya, kami akan melakukannya. Kenapa? Karena udah perjanjian. Makanya kita bilang kalau kamu tidak setia, aku tetap setia, kata Yesus.
Kalau Yesus sama kita kontrak, beres kita. Beres. Tapi karena dia covenant sama kita. Kamu ke gereja nggak ke gereja, dia berkati kamu kan? Kamu doa nggak doa tadi malam, dia bangunin kamu kan? Kamu mohon maaf brengsek ataupun nggak brengsek, don't get me wrong. Bukan berarti saya bilang saya untuk buat dosa, no. Tapi dalam kasih karunia-Nya, dia tetap berkati saudara. Betul apa tidak? Selama lembu junior keep his eye. Mungkin dia berkata, Tuhan di mana? Di sini aku. Tuhan ngerti nggak? Gimana nggak ngerti orang aku walk with you, makanya namanya Immanuel. Allah beserta kita. Amin. Allah beserta kita. Allah mengerti apa yang saudara alami. Saudara kalau lagi sama-sama nyanyi sama saya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sekali lagi, glow taman dan sambil angkat tanganmu dengan iman. Bayangkan Allah mengerti. Allah mengerti segala yang kita hadapi. Dibiarkannya ku bergumul sendiri. Setiap kali kamu merasa sendiri, Allah peduli gak sih? Allah sayang gak sih? Allah ngerti sih? Allah paham gak sih? Itu doa saya, itu perkataan saya setahun yang lalu. Where are you God? Where are you God? I'm your servant. I am your servant. Melayani Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Ada kalanya Tuhan stop badainya. Ada kalanya Dia izinkan badainya datang. Ada kalanya Tuhan gak izinkan kamu masuk goa singa. Ada kalanya kamu diizinkan masuk goa singa. Ada kalanya kamu gak dilalui dari dapur perapian. Tapi ada kalanya kamu tetap diizinkan masuk dapur perapian. Tapi kabar baiknya, di tengah badai dia sertai kamu. Di goa singa, singa gak bisa nyakitin kamu. Di dapur perapian, dia berjalan bersama dengan kamu. Ada kalanya panah musuh dia stop. Tapi ada kalanya dia izinkan panah musuh nyerang saudara. Tapi kabar baiknya, setiap senjata yang ditempa untuk saudara gak akan berhasil. Ada kalanya dia izinkan fitnah terjadi sama saudara. Ada kalanya dia izinkan orang jatuhin saudara. Ada kalanya jabatanmu, posisimu, nama baikmu diizinkan Tuhan dihancurkan. Tapi ada kabar baiknya. Dia sertai kamu. Dia jalan sama kamu. Immanuel. Allah beserta kita. Selama lembu junior follow lembu senior, you are good. Ikutin Yesus saja. Thank you so much. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita.